itu berarti nanti importer itu tidak perlu ada angka pengenal impor untuk ini, ada untuk itu. Dan kalau pakai online, dia malah kemudian bisa menghemat pekerjaannya dari yang tadinya mungkin berminggu-minggu, bisa selesai hanya dalam beberapa menit. Kemudian ada pengurangan pemeriksaan fisik bahan baku impor dan produk ekspor. Ada untuk mengurangi hambatan distribusi antar pulau, terutama gula kristal putih. Ada kebijakan memperlancar distribusi melalui pembangunan pusat logistik berikat, ya, dan seterusnya. Saya ingin merinci sedikit lebih jauh, ya, peraturannya itu sudah saya singgung sebetulnya pada pengumuman yang lalu, ya. Dari Kemenko Perekonomian ada 2 impres. Dari Kementerian Perindustrian ada 1 peraturan pemerintah dan 14 peraturan menteri. Dari Kementerian Perdagangan ada 30 peraturan menteri. Kemudian 2 bukan dalam bentuk peraturan menteri. Disebutkan lainnya di sini, jadi bukan peraturan menteri, mungkin dirjen, mungkin apa ya, pokoknya bukan peraturan menteri. Kemudian Kementerian Keuangan 4 peraturan pemerintah, 16 peraturan menteri, sehingga totalnya 10. Kementerian Pertanian ada 1 peraturan pemerintah, 1 perpres, 5 peraturan menteri. Kementerian ESDM 2 PP, 7 perpres, 1 peraturan menteri dan 1 di bawah peraturan menteri. Yang ketujuh, agraria dan tata ruang, 6 peraturan pemerintah, 1 peraturan presiden, 3 peraturan menteri. Kementerian Lingkungan dan Kehutanan 2 peraturan menteri. Kementerian Ketenagakerjaan 2 peraturan pemerintah, 1 peraturan di bawah peraturan menteri. Kemudian Kementerian Perhubungan 5 peraturan menteri. Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 1 peraturan pemerintah. Kementerian Kesehatan 1 peraturan menteri. Kementerian Pariwisata 2 peraturan presiden. Kementerian KUKM 29 peraturan menteri. Kemudian BKPM 2 peraturan, BPOM 2 peraturan, sehingga jumlahnya 17 peraturan pemerintah, 11 peraturan presiden, 2 inpres, 96 peraturan menteri, 8 peraturan lainnya, sehingga totalnya 134. Nah, nanti di dalam pelaksanaan akan disampaikan masing-masing oleh rekan-rekan menteri. Saya memberikan satu contoh saja, formatnya kira-kira begini nanti penjelasannya. Ambil contoh yang mengenai pengembangan kawasan industri. Ya, regulasinya adalah peraturan pemerintah mengenai sarana penunjang pengembangan industri di kawasan industri. Ya, ini langkah penyelesaian peraturannya, ya, PP-nya, kita akan selesaikan pada minggu kedua bulan September, PP. Kenapa? Terus terang, kalau minggu kedua ada penjelasannya sedikit begini.
Presiden hari ini akan berangkat ke Timur Tengah, kembali tanggal 15, itu pas pertengahan itu. Jadi barangkali ditambah 3 hari lah dari tanggal 15. Jadi kira-kira tanggal 18 selesai PP dengan perpresnya. Kita akan mengawal supaya itu keluar, dan memang sekarang ini draftnya itu sudah ada yang di Seknek, ada yang Kemenkumham. Untuk proses administratif kita sudah meminta supaya ada percepatan untuk sinkronisasinya, ya. Selanjutnya tindak pelaksanaannya mulai minggu ketiga bulan September 2015, termasuk tentu monitoring pelaksanaannya. Apa saja manfaat dari aturan ini? Percepatan pembangunan 14 kawasan industri sesuai amanat RPJM, ya. Kemudian industri yang beroperasi di kawasan industri mendapatkan keamanan, kenyamanan, efisiensi berusaha. Selanjutnya meningkatkan jenis dan jumlah produk industri untuk pasar dalam negeri maupun untuk impor. Kementerian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya adalah Menteri Perindustrian. Kira-kira mungkin nanti begitu formatnya. Sekian sebagai pengantar umumnya. Terima kasih. Saya persilahkan berikutnya Menteri Perdagangan dulu. Ya, makasih. Terima kasih Pak Menko, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya kira kawan-kawan tahu bahwa saya dari latar belakang pelaku, pengusaha, dan dengan demikian tentunya saya berorientasi sangat praktis. Jadi saya gembira, bukan main, untuk bisa mulai proses rasionalisasi daripada begitu banyak kewajiban dan perizinan yang tumpang tindih yang kadang-kadang mungkin sebelumnya tidak kita pikirkan matang-matang. Banyak sekali yang sebetulnya tidak perlu, hemat saya pribadi, dan senang bisa melihat bahwa pencabutan kewajiban-kewajiban ini ikut masuk dalam paket deregulasi. Saya berikan beberapa ilustrasi saja yang praktis, karena kami tahu bahwa yang ditunggu-tunggu masyarakat dan investor dan pengusaha adalah langkah konkret, ya, langkah-langkah yang akan dirasakan di lapangan. Pertama, seperti Pak Menko sudah contohkan, ya, dalam proses ekspor impor itu banyak sekali laporan-laporan surveyor, ya, jadi pemeriksaan fisik, misalnya ekspor barang precursor farmasi itu dikenakan kewajiban laporan survei, dan seringkali berganda-ganda. Misalnya Bea Cukai sudah melakukan survei fisik, ya kan, Mendak melakukan survei fisik lagi. Ini kan sebenarnya tidak perlu, ya. Jadi ada cukup banyak kewajiban-kewajiban verifikasi surveyor dan pemeriksaan ganda yang akan kami cabut. Ini khususnya berlaku pada ekspor kayu, beras, precursor non-farmasi, migas, bahan bakar, pemeriksaan ganda yang dibebani itu CPO dan produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian. Di impor pun juga demikian, banyak sekali impor-impor yang terhambat dengan macam-macam kewajiban survei dan berganda-ganda antara Kementerian Teknis dan Kemendak dan Bea Cukai. Kami sudah koordinasi setiap hari dengan instansi terkait untuk mulai bersinergi sehingga kita survei sekali aja. Tadi Pak Menko juga singgung angka pengenal importir. Ini jadi importir maupun eksportir tentunya mesti mendaftarkan diri ke Kemendak, ya kan? Tapi mereka juga mesti mendaftarkan diri di Bea Cukai. Mereka juga mesti mendaftarkan diri di
Kemenperin atau Kementan dan sebagainya. Nah ini saya lihat upaya yang serius untuk istilahnya itu profile sharing. Ya jadi importer itu mendaftarkan diri sekali aja atau paling 2 kali aja, nggak usah 4-5 kali nomor pengenal supaya ini juga meringankan bagi pelaku. Kedua, jadi tadi saya sudah bilang soal kewajiban survei, kewajiban pemeriksaan fisik, kemudian juga kewajiban pendaftaran diri dengan hasilnya nomor pengenal. Ini semuanya diefisienkan, disinergikan antara kementerian. Kedua, yang saya lihat cukup penting, memang sudah dari tahun lalu banyak sekali perizinan dipindahkan ke online. Ya, cukup banyak, sebenarnya mungkin 2/3 sampai 4 dari perizinan dan